Suku Karen. Suku Karen merupakan penduduk asli Myanmar yang dulu kita kenal dengan Burma. Saat ini, suku Karen banyak menempati sebagian wilayah Thailand, diawali dari mengungsi, namun lama-kelamaan menetap di sana. Gejolak yang terjadi di Myanmar mendorong orang-orang Karen banyak bermigrasi ke Thailand. Kejadian seperti ini banyak menimpa suku-suku pedalaman, seperti terusirnya suku Ashaninka di Peru, suku Embera di Kolombia, dan di berbagai komunitas suku Dinka di Sudan. Ada sejumlah komunitas subsuku Karen merah di Thailand, yaitu suku Padaung, yang terkenal karena tradisinya dalam memanjangkan leher. Suku Padaung adalah kelompok masyarakat yang awalnya tinggal di pusat wilayah Kayah, Myanmar. Akan tetapi, bagi suku Karen yang tetap tinggal di Myanmar, terpaksa harus angkat senjata karena saat ini sedang berperang dengan militer pemerintah. Karena terperosok ke jurang konflik politik lebih dalam, yang didasari oleh jatuhnya rezim Aung San Suu Kyi dari kursi pemerintahan, karena sudah tidak ada lagi pelindung bagi mereka. Now she's the civilian leader, and she's fighting charges that the country, on her watch, has committed genocide. Hanya ada sedikit catatan tertulis tentang cerita asal-usul Karen. Suku Karen mulai menghuni wilayah yang akhirnya menjadi negara Burma sekitar 2000 tahun yang lalu. Mereka melakukan perjalanan dari Tibet, Tiongkok, dan sebagian besar menetap di perbukitan yang berbatasan dengan wilayah pegunungan timur Burma. Pada abad ke-8 dan ke-9, orang Burma mulai bermigrasi ke wilayah utara yang sekarang menjadi negara bagian Karen. Kelompok etnis di sekitar wilayah ini termasuk Mon, Shan, Thai, Burma, dan Karen. Ketika Inggris menjajah Burma pada tahun 1886, semua kelompok ini menjadi bagian dari Burma. Dengan kedatangan penjajah Inggris ke Burma, masyarakat Karen berharap bisa lepas dari penindasan pemerintahan Burma. Ketegangan antara kedua kelompok mencapai titik tertinggi selama Perang Dunia II, ketika suku Karen memihak sekutu Inggris dan suku Burma berperang melawan Jepang. Burma memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, namun masyarakat Karen tidak diberikan hak atas tanah mereka sendiri, dan bangsa Burma sekali lagi menjadi kelompok etnis yang dominan. Rangoon. From the farthest corners of the empire we have received pictures of the ceremony of the proclamation of King George VI. Pada tahun 1960-an, tentara Burma memulai kampanye melawan suku Karen yang disebut 4 pemotongan. Seluruh komunitas Karen terpaksa direlokasi dan terputus dari semua sumber daya, termasuk perang terhadap gerakan gerilyawan Karen. Tidak tanggung-tanggung, dalam negara Burma yang bisa dibilang masih bayi, orang-orang suku Karen membentuk tentara perlawanan sendiri yang dikenal dengan Tentara Nasional Karen atau KNU, guna melawan pemerintah Burma demi mendapatkan hak otonominya sendiri. Tentara Nasional Karen beroperasi di wilayah perbatasan timur Burma, dekat dengan perbatasan Thailand. Kelompok ini pertama kali muncul dipimpin oleh Sauba Ugi. In Burma, the situation is complicated by the sheer number and variety of the government's opponents. The Karens are the largest minority, with a population of at least 3 million. Sauba Ugi lahir pada tahun 1905 di wilayah pegunungan Karen, yang saat itu merupakan bagian dari Burma Britania. Dia tumbuh dalam konteks ketidakpuasan suku Karen terhadap pemerintahan kolonial Britania dan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Karen. Sauba menjadi tokoh yang memimpin perjuangan suku Karen pada awal tahun 1940-an. Namun, perjuangannya KNU tidaklah mudah. Mereka menghadapi konfrontasi bersenjata dengan pemerintah Burma dan pasukan militer sejak awal berdirinya. Sauba terus memimpin perlawanan melawan pemerintah Burma, berusaha memperjuangkan hak-hak suku Karen dan menggalang dukungan bagi perjuangan kemerdekaan mereka.
pada tanggal 12 Agustus 1950, dalam upaya untuk memperoleh pengakuan internasional bagi perjuangan suku Karen, Saoba menyampaikan pidato penting di mana dia menyatakan tekad suku Karen untuk memperjuangkan kemerdekaan dan otonomi politik mereka. Dalam pidato tersebut, dia terkenal karena mengatakan, "Kami lebih baik mati daripada hidup di bawah penindasan." Sayangnya, pada tanggal 12 Agustus 1950, Saoba dan beberapa rekannya tertangkap oleh pasukan pemerintah Burma. Mereka kemudian dieksekusi oleh pemerintah, sehingga mengakhiri kehidupan Saoba sebagai tokoh utama dalam perjuangan suku Karen. Meskipun demikian, warisannya tetap hidup dalam perjuangan berkelanjutan KNU dan masyarakat suku Karen di Myanmar. Saoba dianggap sebagai salah satu pahlawan suku Karen dan tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dan otonomi politik di Myanmar. The end product, a .22 caliber rifle, effective but slow to manufacture. At the back of the workshop, however, a bank of 3D printers, their secret weapon. Setelah kematian Saoba, kepemimpinan tentara Karen dilanjutkan oleh Sao Hunter Thamwe. Ia bergabung dengan KNU pada tahun 1947 dan terlibat erat dalam pemberontakan pada tahun 1949. Sao Hunter lahir di Basein pada tahun 1905. Ia tercatat pernah belajar di Judson College di Rangon, Burma sebelum menjadi inspektur pendidikan distrik di Henzada. Sao Hunter adalah pemimpin pasukan Karen di unit khusus tentara Karen yang disebut Delta. Ia juga seorang tokoh sayap kanan yang kuat, hingga dinobatkan menjadi ketua KNU dari tahun 1956 hingga 1963. Sao Hunter banyak dikenal orang dengan sebutan Kaisar, karena perjuangannya yang pantang menyerah. Ia kemudian meninggal pada tanggal 2 Januari 1980 di Rangon, Burma. Kepemimpinan tentara perlawanan Karen terus berganti-ganti. Semua ini bisa diakibatkan oleh gugurnya pemimpin mereka di medan perang, atau bahkan meninggal karena sakit. Sejumlah pemimpin tentara setelah kematian Sao Hunter diantaranya. Di tahun 1980, setelah kematian Sao Hunter, Sao Bo Mia diangkat menjadi pemimpin hingga kematiannya di tahun 2006. Kemudian perjuangannya diambil alih oleh Man Salah Phan. Dia terkenal karena upayanya dalam memperjuangkan hak-hak suku Karen, dan untuk perdamaian di Burma yang berubah nama menjadi Myanmar sejak 18 Juni 1989. Namun, dia juga tewas dalam sebuah serangan pada tahun 2008. Setelah tewasnya Mansa, Sao Tamla Bau ditunjuk sebagai pemimpin KNU pada tahun 2008. Dia memimpin KNU selama beberapa tahun hingga digantikan oleh pemimpin saat ini. Sao Mutu Esaepu adalah pemimpin KNU sekarang. Dia mengambil alih kepemimpinan pada tahun 2013 dan terus memimpin KNU dalam upaya mereka untuk mencapai perdamaian dan otonomi politik bagi suku Karen di Myanmar. Konflik ini terus berlangsung selama puluhan tahun dengan pergolakan, kekerasan, dan pelanggaran HAM yang melibatkan kedua belah pihak. Akibat konflik berkepanjangan, jutaan orang suku Karen telah menjadi pengungsi di dalam negeri dan di luar negeri, melarikan diri ke negara-negara tetangga. Mereka menghadapi kondisi hidup yang sulit di kamp-kamp pengungsian, seringkali tanpa akses terhadap layanan dasar dan keamanan yang memadai. Meskipun terjadi upaya-upaya perdamaian, kesepakatan damai antara pemerintah Myanmar dan kelompok-kelompok etnis bersenjata, termasuk KNU, masih sulit dicapai. Meskipun demikian, suku Karen terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan politik, keamanan, dan hak asasi manusia yang mereka klaim.
Ada banyak contoh pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan terjadi terhadap suku Karen di Myanmar selama berbagai konflik yang terjadi di negara tersebut. Beberapa contoh kasus nyata pelanggaran HAM kepada suku Karen, misalnya seperti pembakaran desa-desa. Rezim militer Burma yang didirikan pada tahun 1962 terus menindas suku Karen dan kelompok etnis lainnya hingga saat ini. Tentara Burma meneror desa-desa Karen setiap musim kemarau, militer membakar rumah-rumah pemukim Karen, membunuh dan menyiksa warga sipil, kemudian memperkosa wanita-wanitanya. Pada bulan Februari 2010, pembakaran desa-desa suku Karen kembali terjadi yang menyebabkan ribuan orang mengungsi. Kamp pengungsi terbesar berada di wilayah Emaela, Provinsi Tak, Thailand, yang menampung sekitar 500.000 pengungsi Karen. Pada tahun 2004, seperti yang diwartakan oleh BBC yang mengutip lembaga-lembaga bantuan setempat, memperkirakan bahwa hingga 200.000 warga Karen telah diusir dari rumah mereka selama perang dalam beberapa dekade terakhir. 160.000 lebih pengungsi dari Myanmar, sebagian besar warga Karen, tinggal di kamp-kamp pengungsi di daerah sepanjang perbatasan dengan Thailand. Tokoh vokal suku Karen, seperti mantan sekretaris KNU, Padoh Man Salah Phan, dan putrinya yang bernama Zoya Phan, memberitakan secara jelas di media lokal setempat, menyatakan bahwa militer Myanmar telah melakukan pembersihan banyak etnis, termasuk di dalamnya ada suku Karen. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga merilis bahwa, selain melakukan pembersihan etnis, rezim militer Myanmar juga telah melakukan tindakan pengekangan dan pemaksaan terhadap agama. Suku Karen telah menjadi korban berbagai pelanggaran HAM berat oleh pemerintah Myanmar. Mereka menghadapi diskriminasi dan penindasan sistematis dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. The first 11 years of my life were spent in Thailand, in a refugee camp. My parents and siblings were born in Burma, now called Myanmar. Burma was once a flourishing country. Now it has become a place where love and peace are just glaciers that are being melted away by the fire of war. Meskipun konflik bersenjata telah berlangsung selama puluhan tahun, ada juga upaya untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi di Myanmar. Pembicaraan damai antara pemerintah Myanmar dan kelompok-kelompok etnis bersenjata, termasuk KNU, telah terjadi, meskipun tantangan besar masih ada dalam mengatasi perbedaan-perbedaan politik. Dengan adanya konflik tersebut, penindasan telah memperkuat rasa kesatuan dan solidaritas di antara suku Karen. Mereka belajar untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama, memperkuat ikatan komunitas dan hubungan antar anggota suku.